Masih di Satu Meja Forum, Pak Said, bagaimana Anda memposisikan dan kira-kira ini situasi lagi sulit, serba naik, pasti dampaknya juga ke buruh. Kalau dulu setiap ada kenaikan BBM, Anda terdepan membawa pasukan teman-teman buruh untuk meminta pemerintah memastikan jaminan sosial. Hari ini seperti apa kira-kira? Ya, saya selalu mengambil contoh itu Dr. Riza Ramli, almarhum. Di dalam dan di luar tetap menyuarakan apa yang menjadi kepentingan orang banyak. Karena saya buruh, tentu saya akan menyuarakan di dalam atau di luar sama. Menyuarakan apa yang menjadi kepentingan buruh. Saya ambil contoh tadi, misal tadi pekerja alih daya. Ini akan dirubah revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 tentang pekerja alih daya. Itu nanti Presiden mendengar. Dan itu kita sampaikan. Kamis dan Senin ini saya akan bertemu dengan Wamenaker, ketemu dengan Menaker, ketemu dengan Dirjen untuk sama-sama berdiskusi tentang mengambil masukan terhadap perubahan Permenaker, kan bisa. Ketika kami memenangkan gugatan di MK tentang Omnibus Law Undang Cipta Kerja, kami yang terakhir loh, satu-satunya yang terakhir. Gugatan Partai Buruh bersama beberapa serikat buruh menang, dan kita minta Presiden tidak mengeluarkan Perpu, dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, pengalaman-pengalaman itulah yang meyakinkan saya di dalam pertimbangan yang kedua, yaitu kita punya kesamaan pandang bersama Presiden Prabowo terhadap beberapa isu-isu perburuan. Tentang masih ada persoalan, iya. Di Amerika, di Jerman, di Skandinavia juga masih ada persoalan. Yang paling penting adalah kita memastikan kita tidak menyerah terhadap persoalan-persoalan itu untuk kita perjuangkan, termasuk yang masalah upah. Bayangkan, Pak Prabowo sudah menyetujui indeks tertentu 0,9. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja yang abang tadi bilang, Bang Ferry, dikumpulkan untuk diperintahkan 0,7. Kan ini ada perlawanan dari dalam. Saya sudah tahu yang poinnya. seperti inilah Singkatnya yang adalah keberadaan Pak Said di dalam maupun di luar sama saja kita ingin memberikan yang terbaik bagi buruh dengan cara yang bisa kita lakukan. Tentu dengan cara yang baik. Kami percaya dan berkeyakinan Pak Prabowo mau mendengar, mau bertindak sepanjang kita memberikan masukan yang terus-menerus dan berkeyakinan untuk memberikan argumentasi yang kuat. Insya Allah saya ke Mas Budiman. Mas Budiman, Anda harus memastikan bahwa keberadaan Anda dan kawan-kawan aktivis, Mas Jumhur, Pak Said, dan lain-lainnya itu tidak sekedar politik akomodatif, tidak sekedar tanda kutip operasi pembungkaman, tapi lebih kepada menjadi mitra. Kalau Pak Prabowo sekedar melakukan politik akomodatif, orang-orang seperti kami hanya ditaruh dan kemudian tidak didengarkan dan rekomendasi nggak dijalankan. Kalau dengar cerita Pak Iqbal kan dijalankan. Rekomendasi kami juga tentang perlunya bikin supply chain dari MBG dengan koperasi dari petani pasokannya itu juga didengarkan. Meskipun dalam pelaksanaannya memang ada hambatan-hambatan ya. Kedua, kalau sekedar akomodatif, Pak Prabowo pasti hanya sekedar menjadi pendengar pasif kalau kami sedang diskusi. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Apa yang terjadi? Kita bicara teknis, bicara data iya, tapi yang menarik, ketika kami membawa referensi sejarah, referensi ekonomi, referensi politik, segala macam, beliau bisa secara responsif dan bukan secara responsif, bahkan beliau kadang-kadang memberikan perspektif yang menurut kami mengingatkan kami pada diskusi-diskusi zaman kami masih menjadi kelompok studi dulu waktu zaman pergerakan. Artinya apa? Ya mungkin karena latar belakang beliau dari keluarga Partai Sosialis Indonesia, sedikit banyaknya kewarisan bapaknya ya, itu nyambung di sana. Artinya kalau sekedar politik akomodatif kan transaksional, ya kan? Tapi menurut saya seperti katakan tadi pertanyaannya, apakah ini politis? Bukan, ini ideologis. Bagi kami ini ideologis, begitu. Ya. Jadi intinya Anda mengatakan bahwa Presiden masih bisa diskusi, bisa diajak berdebat, bisa. Dan bahkan bisa kita merubah keputusan Presiden sepanjang argumentatif. Saya ke sering sekali itu kita lakukan. Saya ke Mbak Nining. Mbak Nining, kalau demikian tadi ada kawan yang sudah masuk ke dalam istana, bagaimana Anda menempatkan organisasi buruh ini sebagai motor perjuangan nasib buruh yang masih banyak persoalan belum diselesaikan? Iya, walaupun Bung Iqbal masuk sebagai penasehat Presiden tentang ketenagakerjaan, tadi saya sudah banyak menyampaikan problem mendasar akar persoalannya sampai hari ini adalah belum terjawab gitu ya gitu. Nah kita akan melihat dalam proses perjalanannya apakah
mempengaruhi atau dipengaruhi kan, kayak tinggal seperti itu. Nah tapi harus diingatkan kami tetap akan bersuara dan terus berjuang gitu ya gitu. Dengan berbagai macam sektor, karena problem buruh tidak hanya orang yang bekerja tapi ancaman terhadap generasi muda ke depan, dan mayoritas masyarakat hari ini adalah yang masih non serikat juga harus disuarakan kan kayak gitu. Nah itu yang harus kita lihat. Yang selanjutnya adalah tentang bagaimana manfaat dari ketika teman-teman yang tadinya memilih jalan perlawanan di garis massa yang kemudian masuk di dalam lingkaran kekuasaan, ini akan secara alami akan terlihat apakah akan membawa satu perbaikan kondisi nasib kaum buruh atau justru sebaliknya. Nah hari ini masih ada PR kita adalah tentang bagaimana sampai hari ini Indonesia tidak memiliki standarisasi upah layak secara nasional. Dan itu nanti yang kira-kira akan titipkan kepada kawan-kawan Anda yang sudah ada di dalam istana. Pemutusan hubungan kerja yang hari ini juga semakin masif, dampak dari problem global yang kemudian menjadi korban adalah ujung tombak dari ekonomi adalah para Anda dan buruh. kawan-kawan akan terus berjuang di luar. Iya, kita tahu masih banyak organisasi serikat, bahkan mungkin bisa saja dari anggota Bung Iqbal sendiri ya pasti akan ada pro dan kontra atas kondisi ini kan gitu. Begitu juga dengan konfederasi-konfederasi atau organisasi-organisasi lain. Bung Ferry, kalau kita seling ada zakon kabinet dan sebagainya, ada juga hari ini ada juga politik akomodatif kata beberapa pengamat. Kalau Anda melihat sebenarnya apa sih yang paling ideal dalam situasi sekarang yang harus dikerjakan oleh kabinet merah putih pimpinan Prabowo Subianto? Namanya saja kabinet. Kabinet itu artinya kan kamar kecil, tempat diisi orang-orang kepercayaan raja-raja dulu. Nah sekarang kabinetnya terlalu banyak, sudah 110. Kalau ditambah utusan-utusan ini dan penasihat itu bertambah lagi gitu ya. Dan itu tentu saja tidak ideal untuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien. Selain dari jumlah, Anda mau melihat apa yang kira-kira perlu perbaikan? Ya, di data penelitian kami menyarankan kepada Presiden Republik Indonesia hanya membutuhkan 21 menteri dengan tetap mempertahankan 34 kementerian. Jadi ada satu menteri yang akan memimpin 2 kementerian yang objek persoalannya sama. Katakanlah yang objeknya desa, itu menterinya banyak tuh, menteri dalam negeri, menteri desa, menteri daerah tertinggal, pertanian dan segala macam, objeknya berdekatan. Nah itu akan membantu kinerja efektif presiden. Kalau bicara sosialisme, itu sosialisme salah satunya. Nah kita tidak melihat wajah sosialisme dalam kebijakan pemerintahan kita. Misalnya merebut tanah rakyat, mengaktifkan militeristik dan polisi di ruang sipil. Itu lebih mirip fasisme daripada sosialisme. Dan bagi saya tidak cukup menjual sosialisme untuk menghibur rakyat. Yang perlu dipastikan adalah rakyat betul-betul bahagia di bawah kepatuhan kepada konstitusi. Terima kasih Bung Ferry, terima kasih Mbak Nining, terima kasih Mas Budiman Sujatmiko, terima kasih Pak Said Iqbal. Masuknya sejumlah aktivis ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto harus berdampak pada kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Keberadaan para aktivis di kabinet harus bisa memastikan komitmen Presiden Prabowo untuk perbaikan kesejahteraan rakyat kecil, petani, buruh, nelayan, dan guru bukan sekadar janji. Jika tidak, sulit dibantah anggapan bahwa masuknya aktivis ke dalam istana hanya soal penjinakan belaka. Demikian